Divisi dan Humas Konsentrasi Kearsipan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2019. Di sini saya akan menampilkan video tutorial penggunaan aplikasi Zohoform. Dalam video tutorial ini akan disampaikan mengenai cara pembuatan input data berupa pembuatan formulir menggunakan aplikasi Zohoform. Yang selanjutnya, cara kerja atau cara penggunaan aplikasi Zohoform yang meliputi cara mengakses formulir, cara mengakses hasil input data, cara menyimpan hasil input data, cara membagikan formulir yang telah dibuat, dan integrasi hasil input data. Baik, yang pertama yaitu cara pembuatan formulir menggunakan aplikasi Zohoform. Untuk pembuatan formulir menggunakan aplikasi Zohoform, diperlukan akun Zohoform terlebih dahulu. Untuk pembuatan akun Zohoform dapat dilakukan dengan mengakses link Zohoform melalui website www.zoho.com/forms atau dapat juga dengan mendownload aplikasi Zohoform melalui Play Store di smartphone. Kemudian ini adalah tampilan awal dari website Zohoform. Untuk pembuatan akun Zohoform dapat mengisi nama, email, password, dan nomor telepon. Kemudian klik sign up for free. Atau pembuatan akun Zohoform dapat juga dilakukan dengan menggunakan akun Google, Facebook, LinkedIn, maupun Office 365. Setelah melakukan pembuatan akun, selanjutnya dapat melakukan sign in atau login dengan menu di bagian kanan atas. Untuk sign in dapat dilakukan dengan menggunakan alamat email atau nomor telepon, atau dapat juga dengan menggunakan akun Apple, Google, Yahoo, Facebook, LinkedIn, Twitter, ataupun akun Microsoft. Di sini saya menggunakan akun Google untuk melakukan sign in. Berikut adalah tampilan awal dari akun Zohoform ketika sudah melakukan login. Untuk pembuatan formulir, dapat klik New Form di bagian kanan atas yang berwarna hijau, kemudian memilih tipe form standar, dan dapat menuliskan judul formulir. Di sini saya menggunakan judul formulir arsip dan akses tekstual di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Untuk judul formulir dapat disesuaikan oleh masing-masing. Kemudian klik Create. Selanjutnya, kita dapat mengedit formulir yang akan kita buat. Di sini ada basic field, di mana basic field ini berisi field seperti single line, number, name, phone, date, multi-line, desimal, address, maupun yang lainnya yang dapat kita gunakan untuk mengisi formulir yang kita buat. Cukup dengan mengklik basic field yang dipilih, maka secara otomatis field akan muncul di formulir di bagian sebelah kanan. Kemudian, kita dapat melakukan edit judul field atau label field. Dengan mengklik satu kali label field, kemudian akan muncul properties. Di sini field label dapat kita ganti sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah melakukan pengeditan field label, tidak lupa untuk mengklik save di bagian kanan bawah. Setelah itu, penggantian field label secara otomatis akan terganti pada formulir. Selain itu, kita dapat juga melakukan pemilihan tema yang nantinya akan digunakan pada formulir kita. Untuk tema sendiri, pada aplikasi Zohoform ini tersedia tema gratis yang dapat dipilih. Setelah memilih tema gratis, untuk melakukan apply atau memasang tema cukup mudah dengan mengklik
apply pada tema yang dipilih. Ketika sudah mengklik apply pada tema yang dipilih, secara otomatis tema yang dipilih akan terpasang pada formulir yang telah kita buat. Untuk mengecek formulir yang telah kita buat, dapat mengklik Access Form di bagian kanan atas. Berikut adalah tampilan dari formulir yang telah dibuat, beserta dengan tema yang sudah dipilih sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu cara mengakses formulir pada aplikasi ZeroForm. Untuk mengakses formulir pada aplikasi ZeroForm, sebelumnya kita terakhir telah memilih tema untuk formulir yang telah dibuat. Untuk mengakses formulir, dapat klik menu Home di bagian kiri atas, kemudian pilih menu Forms. Kemudian akan muncul menu My Forms. Di sini formulir yang telah kita buat akan muncul pada menu My Form ini. Di sini untuk mengakses formulir, kita dapat mengklik judul formulir yang telah kita buat. Kemudian akan muncul formulir yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian formulir ini sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penginputan data dengan mengisi semua field-field yang tercantum dalam formulir dan mengklik Submit. Yang ketiga, cara mengakses hasil input data pada aplikasi ZeroForm. Untuk mengakses hasil input data, masih pada akun ZeroForm, pilih menu Form dan pilih menu My Form. Di sini akan muncul formulir yang telah dibuat. Di bawah judul formulir terdapat menu All Entries. Di sini menu All Entries akan memunculkan hasil input data yang telah dilakukan pada formulir yang telah dibuat sebelumnya. Ini adalah tampilan hasil input data pada menu All Entries aplikasi ZeroForm. Selanjutnya, yang keempat, cara menyimpan hasil input data. Untuk menyimpan hasil input data, masih pada menu All Entries, pertama pilih hasil entries yang ingin disimpan dengan klik kotak kosong pada bagian kiri layar hingga muncul tanda checklist. Jika ingin menyimpan semua hasil input data, dapat klik kotak kosong yang paling atas. Secara otomatis, semua hasil input data akan tersimpan nantinya. Setelah itu, klik menu ekspor di bagian kanan atas. Di sini ada dua pilihan format file, yaitu CSV atau PDF. Dapat memilih salah satu, kemudian akan muncul file name. Di sini, kita dapat mengubah nama file sesuai dengan keinginan. Setelah itu, klik Done. Secara otomatis, hasil input data akan terdownload dan tersimpan pada laptop atau komputer. Yang kelima, cara membagikan formulir yang telah dibuat. Pertama-tama kita kembali dulu ke menu Forms dan menu My Forms dengan klik icon Home di bagian kiri layar dan klik menu Forms. Kemudian kita akan kembali ke menu Forms dan menu My Forms. Di sini, untuk membagikan formulir yang telah dibuat, formulir yang sudah selesai dibuat dapat dibagikan kepada orang atau pihak lain yang berwenang dengan cara mengklik menu Share yang berada di bagian kanan bawah dari file formulir.
Kemudian akan muncul link URL dan QR code yang telah tersedia dari Zooform. Link URL dan QR code ini dapat di-copy dan disimpan dalam bentuk gambar untuk QR code. Dan untuk akses pada aplikasi Zooform ini bersifat publik, jadi siapa saja yang memiliki link formulir ataupun memiliki QR code dapat mengakses formulir yang telah dibuat. Selanjutnya yang keenam yaitu integrasi hasil input data. Untuk integrasi hasil input data, pertama-tama kita kembali terlebih dahulu pada menu Form dengan klik icon atau menu Home di bagian kiri atas, kemudian pilih menu Form. Hasil input data yang telah dibuat dapat diintegrasikan ke dalam Google Sheet atau Spreadsheet. Baik, yang pertama, untuk mengintegrasikan hasil input data, klik Setting pada bawah File Formulir. Kemudian, pilih menu Integration pada bagian atas. Kemudian akan muncul beberapa integration aplikasi yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi Zooform. Beberapa di antaranya harus menggunakan akun yang premium. Namun untuk Google Sheet sendiri dapat digunakan untuk akun yang tidak premium. Kemudian ini adalah halaman Integrate Zooform with Google Sheet. Untuk pengguna awal atau pengguna pemula, biasanya di sini akan muncul nama file. Ketika muncul nama file di bagian Spreadsheet, silakan tuliskan nama file yang diinginkan untuk nama file spreadsheet nantinya. Kemudian, klik integration setting berupa email ID dan name name. Kemudian di bawahnya nanti akan tertulis tulisan save. Setelah mengisi semuanya, silakan klik save. Karena sebelumnya saya telah melakukan integrasi antara Zooform dengan Google Sheet, maka langsung muncul nama file yang telah diintegrasikan. Jika telah muncul nama file yang telah diintegrasikan ke dalam Google Sheet seperti ini, silakan klik nama file tersebut untuk membuka Google Sheet. Nah, berikut adalah hasil integrasi antara hasil input data dengan Google Sheet atau Spreadsheet. Spreadsheet ini nantinya akan terupdate secara otomatis sesuai dengan entries atau input formulir Zooform. Baik, cukup sekian video tutorial penggunaan aplikasi Zooform. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.